Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Saat ini saya berada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dan saya saat ini tepat berada di tengah-tengah dari pemakaman umum atau kuburan begitu. Nah, di sini teman-teman. Dan di situ ada keranda. Nah, keranda ini yang sering berbunyi ketika ada orang yang mau meninggal. Nah, salah satu orang yang mendengar dari bunyi keranda tersebut adalah Mbah Fatimah, saudaraku. Nah, Mbah Fatimah ini rumahnya berada dekat atau di samping persis dari pemakaman umum ini. Kita akan menjumpai beliaunya. Nah, orang-orang itu biasanya itu tidak mendengar dengan adanya bunyi keranda tersebut, tapi Mbah Fatimah yang sudah berumur di kisaran 80 tahun, beliaunya ini mendengar. Nah, ketika keranda itu sudah berbunyi, besoknya nih ada orang yang meninggal, teman-teman. Nah, jadi ini adalah makam, ya. Jadi ini adalah makam. Nah, rumah Mbah Fatimah ini, ini teman-teman. Karena Mbah Fatimah ini saat ini berada di dalam begitu, kita mencoba untuk sowan dan saat ini saya ditemani oleh Kang Mul, begitu ya Kang ya. Alhamdulillah ya Kang Mul. Iya. Jadi kita mau sowan ke Mbah Mbah Fatimah ya. Oke, kita mungkin bisa langsung Mbah Mul. Iya, iya. Monggo, monggo. Ini adalah rumahnya dan dekat sekali dengan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, ini mau sowan ke Mbah, lama gak kesini. Gitu, Alhamdulillah Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, jadi Mbahnya tinggal di rumah ini sampun atau sudah berapa tahun, Mbah? Mpen bede compok kantos kenapa tahun? Kule Ki. bede eka iya neka 55 tahun. Sudah ada di sini 55 tahun. 55 tahun. Oke. Jadi sangat lama begitu ya, Kang? Sangat lama. Sangat lama. Mbah, Mbah Fatimah ya. Umur kira-kira berapa, Mbah? Umur senapa, Mbah? Kira-kira. Kira-kira ya celah umur petok 5 dan topolan. Berapa itu, Kang Mur? Kira-kira umurnya 75-80 itu. 75 atau 80 tahun. Mbah, niki kan rumah Mbah Fatimah. Fatimah tak Halimah? Fatimah apa Halimah? Halimah. Halimah. Oh, Iya. mohon maaf. Halimah. Iya, Mbah Halimah nggih. Mbah Halimah ini kan dekat kuburan nih. Pernah ada kejadian apa gitu? Mungkin Bede mpen selama 55 tahun kan neka bede hal-hal sekajo ketemu coba tak mpen sering candreng orang di nak benyak kakek mek bengal bu dan to tak ada remah bu. Sobung coba, coba tak nyoba nih kode bulan tak takoan. Kayak mon kadel nih kok amonye, mon beda orang sete dan Oh iya iya. Gini katanya. Kalau masalah penampakan kata orang sini memang benar adanya. Cuman Mbah Halimah nih pemberani gitu. Berani ngadepin walaupun sendirian. Cuman Mbah Halimah itu kalau ada tanda-tanda ada orang mau mati besok atau lusa gitu, kerandaan itu sering bergerak sendiri satu malam. Ledak. bunyi sendiri. Bunyi sendiri, Mbah. Nggih. Dan orang-orang ini enggak, maksudnya orang-orang lain juga mendengar itu enggak? Orang selain ngeding. Tak ngeding bulat to. Oh. Gak denger. Bulat ki setoro naik pujuk kasih ya bulat. Salaran. Kemungkinan dia memiliki keturunan orang-orang hebat terdahulunya. Jadi dia memiliki kelebihan. Hanya Mbah Halimah ini yang dengar, semuanya gak dengar. Ada ini enggak? Makam leluhur gitu. Makam leluhur. Makam siapa itu? Makam siapa mau di sana kamu? Punden-pundennya itu. Temor. Oh. Eka iya ta?
Yo ikan. Oh, Tak oning kula. Yang leluhur, yang babat alas. yang babat alas sini Ada tuh nggak? ada. Oh, sebabat Allah lambe bujuk kasihan ning eyano ning irbalah niku ning eyano ning kamu salaran. Salaran. Mbah masih keturunannya. Keturunan. Keturunannya itu. Iya. Oh, keturunannya dari orang yang babat alas gitu ya Babat ceritanya alas. ya. Sehingga ya tadi mungkin ilmunya nurun sehingga ada apa ya istilahnya itu Lebih indera-indera lah. yang peka terhadap metafisika tadi. Nggih. Oke. Mbah, Mbah tinggal di rumah ini. Itu sama siapa, Mbah? Kakek kanton Kak Bi Serah. Bi TBN sendirian, Bi TBN. Sendiri ya. Masya Allah. Jen. Sendirian. Mboten takut, Mbah? Gak Tak takut. takut. Gak takut. Hebat ya Allah. Tak Padahal ini kan cuman berapa meter gitu, Mbah. Jadi barusan kan saya opening dari sana, teman-teman ya. Pemirsa kan barusan sudah melihat bahwasanya dari jarak kuburan dengan rumah Mbah Halimah ya. Ini hanya mungkin 2-3 meter gitu. Mbah, kalau dari cerita orang nih, kan Mbahnya tadi kan gak melihat penampakan ataupun hantu kasarannya gitu ya. Kalau dari cerita orang, pernah ada banyak yang melihat sosok-sosok. Kakek kan tak ngetelen coba polan bengal Bu. Terus Oke. orang nih Kak, sing ngetelen nih Kak, ngetelen coba apa Can? Coba nangis, coba sebarang pada celeng dan kadang. Temur compon gak gini Kak? Iki kaya mek bengal ben jaran ke dia coba tok. Dinang kok engkau tak takut ya, engkau tak apa. Engkau tak yentaren. Kalau kata Bu Halimah ini ya, sebenarnya banyak di sini penampakan, gitu loh. Cuman Bu Halimahnya pemberani. Nah orang-orang sekitar sini ini banyak yang melihat kayak semacam mendengar orang nangis, mendengar penampakan hitam besar, terus melihat hal-hal yang aneh begitu banyak sampai orang-orang sekitar sini tuh bilang, Bu Halimah, kenapa kalian kok gak takut, kok berani walaupun sendirian, gitu kata-kata orang sini gitu. Dia sih gak denger, cuman dia dengernya kalau ada orang meninggal kurang 1 hari atau 2 hari, keranda itu gerak sendiri. Gerak sendiri. Dan itu nyata ya. Nyata. Dan itu setiap Mbah Halimah, setiap ada mau orang meninggal pasti itu bunyi. Oke, nggih. Katel nih kamu ben beda orang mati mesti aku lihat. Oke. Kamu Rotak. semalam Bu. Semalam deki ambu boleh rotak boleh, deki ambu boleh kelotak boleh. Jadi Mbah Halimah ketika ada fenomena seperti itu, besok pasti ada orang mati, ada orang meninggal. Iya, oke. Oh, gitu ya. Terus gini Mbah, ada nggak semacam caranya supaya diam gitu, gak bunyi gitu? Beda tak Bu, karena katelnya kira-kira tak munye. Mau tepak letak, bus moro tak munye ini beda cara nah. Mungkin dengan Ada, doa. tak ngerti jian. Tetap bunyi Tetap saja bunyi gitu. saja. Biasanya berhentinya di waktu apa? Subuh kah atau apa? Mau bus ambu aja tepak apa Bu? Mari letak semalam. Mula para subuh. Hampir subuh. Mau menjelang subuh Mau ya. menjelang subuh. Oke. Itu keranda itu berhenti sendiri. Oke. Gitu loh. Mbah, ini kan Mbah Halimah ini kan di kisaran berapa tadi? Berapa tahun sendirian di sini? Sendirian di sini. 55 tahun mbahnya ini sudah di rumah ini sendirian. Anak kadang sambang, Mbah. Sambang. Oh, alhamdulillah. Sambang. Punya anak berapa Mbah Halimah? 6 sing mati telo. Punya anak 6 yang almarhum 3. Tapi adakah waktu-waktu tertentu pasti ke sini sambang begitu Mbah. Terus untuk ini Mbah, untuk apa istilahnya nyambung hidup, makan, semuanya kebutuhan bahan-bahan pokoknya dari siapa? Dari anak. Dari anak. Alhamdulillah. Mbah, ini kan panjenengan kan di sini kan gak pakai gas LPG Mbah. Beda sahabat dalam. Oh ada di situ. Tapi ada kalanya pakai kayu bakar. Mon bakar sini. Gitu.
Tuh pakai tungku tradisional ini teman-teman. Dan ini sudah kuburan, sudah makam itu. Tahu lah. Mbak ini juga ya, termasuk area makam ya Mbak? Makam si durung anu, si anyar. Oh, Si anyar. yang baru-baru itu dikubur di sebelah sini malahan. Iya. Oh ya Allah, Mbak katanya kan memang ini ya Kang Mulya. Kalau ada orang Makam meninggal baru itu justru itu yang lebih Bayangan. ekstrim gitu loh. Iya. Ya bukan semuanya sih, cuman ini mitos atau rumor-rumor Iya. gitu. Bah, mon bedo orang mate anyar, bedo coba tak reng orang. Mon orang ketemu, kok tak ketemu, kok masih bener yang mati anyar keluar tak apa-apa. Aduh. Kalau ada orang meninggal baru, bener ada kejadian hal-hal aneh seperti penampakan. Cuman Mbah Halimanya itu berani di apa hal-hal mistisnya gak mau nampak ke Mbah Halimah gitu loh. Itu tadi karena ada Ada keturunan keturunan dari apa istilahnya orang yang mbahnya dulu, mbah-mbah dulu itu tadi. gitu loh. Berarti di sini kalau ada orang meninggal baru pasti di daerah sini ya Mbak yo. Karena yang di sebelah sana sudah rapat. Ya, Padat ini, justru sini. Mm-mm. Oke. Ini tanahnya Mbah. Tanyanya Mbah, hari Mm-mm. bengket dia, bengket pagar aja loh. Oh, Terus tak ada embong. Oh, dari mana tadi? dari pohon itu pohon Dari pohon ini, besar itu pohon randu tanahnya ini ya. mbahnya, ya. Terus sampai ke Sampai nanti ke ujung sebelah sana. sebelah sana. Oke. gitu loh. Mbah, kalau ini Mbah untuk kebutuhan mandi begitu sanyo, pakai pompa air. Anu meteran. Oh, pakai ini ya, pakai Ya. pompa air ya. Dulu itu ya pakai apa, Manual. jerigen itu ya. Ambil dari sumber sana Iya, tambah. Iya. dulu. Berarti dulu itu di sini belum ada sumber. Iya. Ambil ini mikul dari sumber mata air. Saya ramun mandi kan sebenarnya lebih kop cokop pakai ngala uduk sekuni lambe memakan ten. Dulu kalau buat mandi itu cuma satu ember kecil itu di ya apalah sekiranya cukup dan masih ada sisa dibuat wudhu. Gitu ya. Berarti ya dulu berarti di sini ini memang Kekurangan ya, kekurangan air. Maksudnya sumbernya ada tapi tidak semua rumah punya gitu. Berarti kalau umur Mbah Halimah di kisaran 75-80 sudah ini mengalami masa-masa perang itu Mbah. Ngalamin Mbah. Anu PKI lah, PKI. Mon mbak lambe entah oneng. Dan cerita tok dari anu dari. Tapi masa Pak Karno tahu Mbak ya? Pak Karno tahu sih sebenarnya. Oh, di zamannya ini Zaman Pak Karno. Pak Soekarno masih Mbahnya jadi masih presiden sudah itu tahu. sudah tahu tapi masih kecil. Masih kecil ya. Kalau ini Mbah, PKI itu Mbah. PKI paham rajuk. Kalau PKI sudah paham katanya sudah besar. Praben lah. Sudah perawan lah kan. Umur-umur belasan tahun ya, 17, 18 mungkin ya. Itu bener-bener ini enggak Mbah? Maksudnya genting atau semacam banyak orang yang meninggal tidak wajar gitu ya. Coba ditanyakan kamu. Iya, mun ki zaman PKI je bedo-bedo orang ya amet epat en sekarang pan tadi remah. Iya, beli telanyo aki dok songai, buang dok lideng kalipang somor, buang motor, potong lah daerah. Apa katanya? Kata si Mbak dulu itu pada zaman masa PKI itu banyak orang yang mati dibuang ke dalam sumur di daerah Ledeng katanya sana. Banyak yang dipotong di apa ya? Diangkut truk. Kalau diangkut truk itu berapa ya? Banyak. Antri sampai kok kadang tangkan tak teko cung. Kok kadang kok tak beda sedunya nih bahwa kita tak oleh. Ya Allah. Sipur kan saja ke timur. Lambe nih kok. Apa katanya? Itu ya. Dulu kalau melihat Kang Mul agak keras sedikit suaranya karena mic-nya di iya, Mbah. dulu itu ya pada waktu zaman PKI dari orang-orang yang ketangkap yang hendak mau dibunuh itu minta duluan, saya dulu aja yang dibunuh, teman saya lepaskan, saya dulu aja. Karena nggak tega lihat temannya. Lihat temennya. Oh ya Allah Gusti. Itu yang mati itu bukan 1-2 orang, diangkut sama truk dibuang ke Ledeng di
ledeng. Apa ya? Sumur. Sumur ya Bu ya. Sumur Mbak, sumur besar gitu ya. Sumur besar. Mbah Halimah menyaksikan sendiri itu, Mbah. Iya. Kayak semacam tontonan gitu, Mbah. Maksudnya, Kayak waktu ada kejadian itu Mbah Halimah lihat gitu, nonton bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, Mbah. Coba kamu. kayak anu ta Pak. Mun tepak orangnya beli je bedudu ka orang dia. Entah petutu, turun-turun yang ke banyak sini. Pucong, Oh. iom bengi, cong di sipur, juga sipur, cong. Sipur je siapa Pak? Ya Tak ya tahu siku lah. neng lambat niku Hmm. ketuan ke sipur. Mbah, berarti waktu eksekusi itu katakan ya. Heeh. Mbah tahu gitu di depan mata Mbah sendiri itu. Iya. Orang Kalau- waktu dibuang di sumur gitu. Tahu. Ya Allah Gusti. Pas ketika mau lihat memang nggak diperbolehkan waktu eksekusi, tapi ya mau gimana lagi memang sudah nampak di depan mata gitu loh. Heeh. Ya itu pun yang terbunuh atau yang meninggal itu bukan 1-2, 1 truk. Nah kalau 1 truk itu berapa puluh ya? Katanya juga ini Mbah yo, Amit, mohon maaf nih. Ada yang dibilangnya PKI tapi sebetulnya tidak PKI karena difitnah gitu. Hmm. Ada nggak, Mbah? Beda Pak. Sebenarnya PKI keng efetna PKI. Anu satro ate bi tetangga dibunuh lah Oh. kepada PKI. Kayak Camburaki deh itu. kayak semacam difitnah, cuman fitnahnya karena gara-gara entah iri hati atau dengki gitu sama tetangganya, dari tetangganya difitnah dibilang PKI gitu. Gitu. Orang di sadet-sadet toroake. Oh, Apa tadi? kayak semacam nih contohnya gak punya masalah, cuman tetangganya dia katakanlah punya ilmu hitam gitu. Hmm. Jadi difitnah jadi PKI. Ini juga PKI nih. Nah, akhirnya dibawa juga gitu loh. Walaupun bukan PKI gitu loh. Ngeri ya. Ngeri. Tapi- Saya bayangin yang 1 truk itu loh. Mm-mm. Jenazah Satu truk itu bisa 30 orang loh. Nah, iya. Kalau berdiri Kalau semua Kan itu. antri le. Nah, itu sampai antri itu. Yang paling banyak nih Mbah, korbannya di daerah mana Mbah? Kalipang tempatnya. Oh, Kalipang. Berarti semua dibawa ke kabi sampai desak berarti. Bisa. Lidang dia mon beda orang berempat bleng ada ngurus sobo. Beda. Berarti dari sini nyampe ke desa Kalipang sana, artinya dari setiap perjalanan itu memang sudah mengangkut jenazah, dibuang di ledeng. Seberapa banyak pun mayat kalau sudah ditaruh di ledeng itu sudah habis sudah. saking ini dalamnya Dalamnya tuh mungkin. sumur Dalam. gitu ya. Ngeri ya. Kalau lek setia bangun ke ledeng aja tahu bang. Ledeng Heeh. tutup lah anu keposaan polane ke boy pemuangan nak orang benyaring takut banyak hantun can bila. Bisa di mana aja bang? Anu bisa anu balas lah. Rebal. Kata Mbah itu saya tanya, kalau sekarang ini Mbah tahu nggak di mana ledeng itu katanya? Tempat ini Ya. pembuangan itu tadi. Ya tahu, cuman sekarang sudah ditutup karena sudah terlalu banyak mayat yang dibuang ke sana. Orang takut. Kemungkinan sudah banyak arwahnya, banyak orang yang takut daerah sana. Sehingga ditutup. Iya. Lah kalau dari sini ke ledeng itu berapa jauhnya itu? Setiap tempat. Tapi setiap Mbah waktu itu jalan kaki ya Mbah yo. mon kakek desa aja ke ledeng ini saumpama ajalan sok ada kendaraan. Jalan soko orang kinakana yo buru orang cen ki main main. Ayo bener beli, ayo bener beli. Buru nyongon. Nah, kayak semacam tontonan. Ketika ada berita. Kayak semacam ada hiburan gitu ya. Iya. Lah kayak Kalau ada berita gimana sih? kalau ada berita orang mau dibeleh, dibunuh, banyak kerumunan orang yang mau lihat gitu loh. Kayak semacam woro-woro gitu ya, Iya, pengumuman woro-woro, gitu. pengumuman, Ayo kayak ke semacam sana yuk. tontonan. Ayo ada eksekusi Kayak- gitu ya. Iya, kayak gak ada harga gak ada harganya. Ya memang begitu deh. Aku kan kemarin lusa kan juga pernah ngeliput tuh Iya. Kang Mulya. Ada orang ya seperti Mbah Halimah mengetahui betul dengan kejadian itu. Jadi pada waktu itu PKI itu memang benar-benar udah kayak sampah gitu. Tapi itu masa lalu ya Mbak Yo. Sampai ada ketraumaan nggak Mbak? Anu apa beda
jek jerena apa kapok tah ben tepak begitu ya. Oh yo kapok lah sare pole banyak sengetek. Oh. Hei. Tapi gini Mbak, sampai sekarang katakan itu sudah masa lalu ya, masih terbayang-bayang gitu nggak Mbak? Maksudnya kepikiran atau trauma gitu Mbak? Iya enggak, saya kena sersengkor bilen anak sesebriye, duaan kok motor tangan cek paten deh ini. Bine ja anak jelake bine cek paten tangan aja engonaki. Paten sekali takut keturunan anak, takut males. Dulu kata mbahnya ada cerita yang membuat mbah ini masih kepikiran sampai sekarang. Ada seorang perempuan yang mau dieksekusi. Si perempuan ini punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Dia bilang gini kepada eksekutornya itu, saya bunuh gak apa-apa, anak saya yang 2 ini jangan dibunuh. Dia memohon-mohon, keputusannya tetap sama. Anak 2 ini juga dieksekusi juga. Gitu. Itu yang membuat mbah sampai sekarang kepikiran. Sampai ini trauma. Jane arek le. Gak tega. Ya, tapi itu masa lalu. Yang jelas semuanya pasti ada hikmah di dalamnya, gitu ya. Pelajaran, dan saat ini kita sudah merdeka, sudah tidak ada kejadian hal seperti itu, dan jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Benar. Jadi gini Mbak, untuk yang terakhir nih Mbak, terakhir nih Mbak, jadi tadi kan ceritanya seru nih, serem gitu ya, serem ya, seru, miris juga. Ada nggak kepikiran dari Mbak Halimah untuk pindah? Kan dekat kuburan nih, barangkali gitu. Ada nggak? Mbak pernah mikir teronyeng ke polan semak kuburan tah? Tidak ada ya. Pancen lebengan lah. Memang sudah berani, jadi gak ada kepikiran mau pindah. Pancen lah bungkon nak kali ada pindah ada emak cung. Kalaupun sama anak mbah, ayo baik. Anu melok saya, ikut saya. Mare saben ayo nak mbak anu mak melok aku mak. Aku lek pikiran lek mangan ketok-ketok pean kuwi dhewe ndak aku lek besok lek tuwe aku ndak kuat lek gawon lek saiki ndak sik kuat adang kuat mental ya juga apa ya hatinya besar gak mau ngerepotin anak gak mau ngerepotin anak walaupun jadi, anak sudah minta ayo ikut saya. Sebetulnya anak dari Mbah Halimah bukan mentelantarkan tapi sudah berusaha untuk ayo ini tinggal sama saya gitu katanya. Nah ya. Iya benar. Tapi Mbah Halimah gak mau ngerepotin anak. Ya. Gak mau ngerepotin. Memang seperti itu gitu loh. Orang tua itu memang seperti itu. Ya, jadi para anak-anak yang gak sanggup balas jasa sama orang tua, janganlah kau lupakan orang tuanya ketika seperti ini. Ibarat kata kalau orang tua sudah berumur segini ini, ibarat kata walaupun secari kertas ayat Al-Quran itu masih ada kekeramatannya. Betul. Gitu. Mbah Halimah, terima kasih atas ngobrolnya, atas ceritanya yang jelas banyak apa ya istilahnya banyak pelajaran bagi saya dan penonton di rumah supaya agar satu menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah takut begitu ya, dan cerita yang tadi yang sampai ada eksekusi itu menjadikan kita itu besar. Indonesia besar ini tidak besar sendiri tapi atas perjuangan dari mereka. Terakhir Mbah Halimah, didoakan ini kan ditonton sama orang gitu, sama penonton, didoakan penontonnya Mbah. Ayo Mbah. Dunga agi seneng ya. Dunga agi ndareng sekarep dua ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Halimah, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Matur nuwun dan assalamualaikum Mbah Halimah. Waalaikumsalam.